Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto, NPM 18640293 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah salah satu pokok yang fundamental dan senantiasa aktual dalam pergumulan hidup manusia, merupakan upaya mempertanyakan dan membahaskan kebenaran. Kebenaran boleh dikata merupakan tema yang tak pernah tuntas untuk diangkat ke ranah akal dan batin manusia. Kebenaran menurut arti leksikalnya adalah keadaan hal yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Itu berarti kebenaran merupakan tanda yang dihasilkan oleh pemahaman kesadaran yang menyatu dalam bahasa logis, jelas dan terpilah-pilah. Bagus 1991 286 tutup kurung. Pengertian kebenaran secara etimologi dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1994 114 sampai dengan 115. Kata kebenaran dapat diartikan sebagai satu, keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Dua, sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Tiga, kelurusan hati, kejujuran. Sementara itu, Lawrence Bagus 1996 2 412 mengatakan bahwa istilah kebenaran merupakan lawan dari kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan juga kadang opini. Sedemikian rupa pengertian kebenaran Anglo-Saxon, Latin, atau Yunani yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambah dengan Lawrence Bagus sehingga kiranya dapatlah dibuat suatu rumusan singkat tentang kebenaran, yaitu kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, dalam hal ini subjek, dengan apa yang diketahui, yang disebut juga objek. Kualitas pengetahuan dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu pertama, pengetahuan biasa, sifatnya subjektif, artinya amat terkait pada subjek yang mengenal, memiliki sifat selalu benar sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan bersifat normal atau tidak ada penyimpangan. Kedua, pengetahuan ilmiah, bersifat relatif, artinya kandungan kebenaran ini selalu mendapatkan revisi atau diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, bersifat absolut, intersubjektif, artinya selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan filsafat seorang pemikir filsafat itu, serta selalu mendapat kebenaran dari filsuf kemudian yang menggunakan metodologi pemikiran yang sama pula. Dan yang keempat, pengetahuan agama, bersifat dogmatis, artinya pernyataan dalam agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah tertentu, sehingga pernyataan-pernyataan dalam kitab-kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya itu. Kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar, yaitu pertama, struktur yang rasional logis, kedua, isi empiris, dan yang ketiga, dapat diterapkan pragmatis. Kebenaran yang didapatkan dengan cara ilmiah yang digunakan dengan logika dan bukti-bukti empiris untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai sebuah kebenaran merupakan kebenaran yang ilmiah. Salah satu contoh cara mencari kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mencari dan menemukan data empiris dengan menggunakan cara dan prosedur. Teori kebenaran. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi, berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar apabila ada kesesuaian di antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan sebuah kebenaran fakta. Kedua, teori kebenaran koherensi.
Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koheran atau konsisten. Teori koherensi biasanya juga disebut dengan teori konsisten, yaitu teori yang mengatakan suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheran atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar secara logis dan jelas. Dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis yaitu adalah teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuen ilmiah dan personal atau sosial. Teori pragmatis berkata bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Maksudnya yaitu suatu pernyataan adalah benar jika pertanyaan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.